Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu adab yang penting bagi kita semua, yaitu adab dalam bermuhadatsah, yaitu adab ngobrol ya. Karena kita tahu bahwasanya setiap kita butuh obrolan, teman ngobrol, apakah ngobrol dengan suami, dengan istri, ngobrol dengan anak-anak, ngobrol dengan kawan, dengan tetangga ya. Hampir-hampir tiada hari kecuali kita ada obrolan ya. Dan demikianlah manusia disebut makhluk sosial karena dia harus bersosial, berinteraksi dengan yang lainnya. Di antara kesempurnaan Islam mengajarkan adab dalam segala hal, bahkan termasuk adab dalam obrolan. Hal ini perlu kita bahas karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam obrolan-obrolan yang terjadi ya. Sebagaimana kita tahu banyak obrolan di antara lelaki maupun para ibu-ibu yang isinya adalah ghibah, namimah, menukil hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kemudian juga dalam obrolan terkadang terjadi perendahan kepada yang lainnya, menyinggung lawan bicara dan banyak hal ya. Oleh karenanya kita harus mengerti tentang adab-adab obrolan sehingga dalam obrolan tersebut pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika ngobrol ada pahala yang kita dapatkan. Karena kita tahu kaidah bahwasanya perkara duniawi, apapun perkara duniawi tersebut kalau diniatkan untuk akhirat, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikut ini ada beberapa adab-adab dalam obrolan ya, yang hendaknya kita perhatikan ya. Dan subhanallah, dari obrolan bisa dinilai seseorang. Bahkan akhlak seorang itu sangat nampak dari lisannya ya. Akhlak seorang itu sangat nampak dari lisannya. Apakah dia tawadhu, apakah dia sombong, apakah semua terlihat dari apa? Lisannya ya. Isi hatinya yang paling mudah untuk mengungkapkan isi hati adalah ungkapan-ungkapannya ya. Makanya akhlak seorang tercerminkan dari tutur katanya, dari obrolannya. Seorang bisa jadi dimuliakan oleh teman-temannya karena cara obrolannya yang baik. Dan bisa jadi seorang dihinakan atau direndahkan, dipandang remeh oleh teman-temannya karena cara obrolannya yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Baik, berikut ini beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan ketika terjadi obrolan, tentunya adab-adab secara umum ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbicara dengan orang lain sesuai dengan kadar nalarnya. Sesuai dengan kadar nalarnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampai berbicara dengan manusia, dengan masyarakat, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka kenali, yaitu apa yang mereka pahami, yaitu sesuai dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara engkau berbicara dengan hal-hal yang tidak dipahami oleh audiens, yang tidak dipahami oleh lawan bicaramu? Demikian dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum tentang satu pembicaraan atau bahkan mungkin satu hadis, la tablughu uquluhum, yang akal mereka tidak sampai, nalar mereka tidak sampai, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian orang. Nah, kita harus tahu lawan bicara kita siapa. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan bahkan anak kecil, Rasulullah SAW turunkan levelnya. Hadis yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saudara tiri yang memiliki seekor burung yang kemudian mati burung tersebut, maka Rasulullah berbicara dengan dia
Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, ya. Rasulullah SAW berbicara anak tersebut dengan pembicaraan yang masuk kepada nalar dia. Apa yang terjadi dengan burungmu? Kenapa kau bersedih? Para ulama menafsirkan. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat dia bersedih karena burungnya mati, Rasulullah SAW ingin menghibur dia sambil bercanda. Ada apa? Kenapa dengan burungmu yang kau pelihara? Kenapa mati? Akhirnya untuk menghilangkan apa? Kesedihan anak tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW berbicara dengan anak kecil sesuai dengan akalnya, ya. Rasulullah SAW tidak bilang biasa, burung pasti mati. Anak kecil mungkin nggak paham pembicaraan seperti itu. Jadi demikian, kita ini kalau bicara sama orang, lihat kadarnya. Misalnya saya ustadz, saya ngobrol sama istri. Nggak mungkin saya ngobrol sama istri saya tentang misalnya ilmu jarah wa ta'dil, tentang rawi-rawi hadis, nggak masuk akal. Saya pulang sambil istri saya, sayang tadi ada hadis, ini rawinya begini-begini. Begini istri saya, mas. Bangun tidur. Ya, ngapain kita bicara sama istri tentang apa? Perawi-perawi hadis, ya. Kita bicara tentang anak-anak, tentang rumah, tentang masakan, yang sesuai dengan nalar dia dan sesuai dengan ihtimam dia, yang perhatian dia tentang apa. Itu kita jadi ajakan obrolan, ya. Jangan kita berbicara di luar nalar orang yang sedang di hadapan kita, ya. Dan itu perlu insting yang kuat. Kita sedang ngobrol sama siapa, ya. Ibu juga demikian, kalau ngobrol sama siapa, ya jangan kemudian baru kenal orang kita bicara tentang perkara-perkara yang tinggi, tentang asma wa sifat, tentang Jahmiyah, tentang Mu'tazilah, ya janganlah, ya. Jadi sesuai dengan nalar. Ini penting dalam obrolan, sehingga obrolan tersebut nyambung dan mendekatkan kita dengan yang kita ajak berbicara. Ini penting. Yang kedua, kaidah umum kalau berbicara, ikuti hadis Nabi SAW, bicara yang baik atau diam. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Ini hadis kalau diamalkan, maka akan orang lebih banyak diam daripada ngomong. Hadis ini mengajarkan apa? Mengajarkan kita ini kalau mau ngomong mikir dulu. Baik atau tidak. Para ulama memperinci. Caranya gimana? Kita praktik hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia ngomong yang baik atau dia diam. Bagaimana cara menerapkan hadis ini? Sebelum ngobrol, sebelum ngomong, kita renungkan dulu. Ini bahan pembicaraan kita baik atau tidak. Harus mikir, kan? Mana di antara kita seringnya ngomong baru mikir belakangan. Ngomong dulu baru mikir belakangan. Nah, Islam menyuruh kita mikir dulu. Ini baik atau tidak? Baik bagi agamaku atau tidak? Baik bagi dia atau tidak? Kalau tidak baik, kita diam. Kalau baik, dilihat adakah cara pengungkapan yang lebih baik, yang lebih maslahat. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Allah berkata, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata yang terbaik. Kalau ada 3 cara pengungkapan yang terbaik, pilih. Ada 3 baik semua, cari yang terbaik mana pengungkapannya. Sehingga kita beribadah dalam obrolan kita. Kita mengamalkan hadis Nabi. Kita mengamalkan firman Allah. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Allati hiya ahsan, yang terbaik. Jadi kalau ada satu kita ingin ungkapkan. Manusia kan punya cara mentakbir, cara pengungkapan yang bermacam-macam metode, ya. Cara-cara pengungkapan. Nah, saya ingin ungkapkan, saya punya ide pokok nih. Cara pengungkapan saya bisa dengan 3 pengungkapan. Pengungkapan pertama, kedua, ketiga. Saya timbang mana yang terbaik. Kalau saya ngomong gini kira-kira bagaimana? Kalau saya ngomong gini kira-kira bagaimana? Nah, kita ungkapkan. Tapi siapa di antara kita yang mengamalkan hadis ini? Sebenarnya kalau kita terlatih biasa, seperti kita ngobrol sama teman. Teman jawab ini, mungkin dia serang kita jangan langsung jawab. Kita mikir dulu, perlu dijawab enggak? Pikir sebentar aja, insya Allah mudah. Kalau perlu jawab, kalau enggak perlu. Tidak semua omongan kemudian kita jawab. Ya. Jadi dalam obrolan pun kita harus mikir, pembahasan kita ini bermanfaat atau tidak. Lihatlah betapa banyak orang masuk dalam obrolan, berjam-jam mereka ngobrol nggak ada faedahnya. Masih mending nggak ada faedahnya. Terkadang dalam maksiat, kita menggibah si fulan, mengungkap
rahasia keburukan istrinya, menggibah suaminya, ya. Yang tidak bermanfaat, ya. Masih mending tidak bermanfaat. Yang lebih parah adalah dosa. Itu yang jadi masalah, ya. Sehingga akhirnya waktu kita terbuang, obrolan tadi bukan berbuah ibadah, tapi hanyalah menambah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meninggalkan majelis, hati kita terasa semakin keras. Itu kita bisa rasakan. Saya duduk sama seorang nih, kawan sejam ngobrol. Kita berhenti dari obrolan, kita pergi meninggalkan majelis, hati merasa bahagia, merasa ada keimanan. Kerasa. Berarti obrolan kita tadi insya Allah obrolan yang diridhai oleh Allah. Karena kita merasa hati kita tentram. Tapi kita ngobrol sama teman kita sejam, ngobrol ngalor ngidul, ketika kita berpisah hati kita terasa kok kayak ada perubahan, gak enak. Meskipun dalam obrolan tersebut terasa kelezatan. Ini para ulama mengatakan demikian. Dan itu segala maksiat seperti itu. Contoh seorang nonton film, taruhlah nonton film, dia senang nonton film 1 jam, 2 jam. Begitu film selesai, dia pasti ada perubahan dalam apa? Hatinya. Ya. Itu berarti majelis tidak berkah, ya. Majelis maksiat. Ya. Maka seorang mikir-mikir kalau mau bicara topiknya apa nih. Kalau topiknya ternyata tidak benar, hendaknya dia palingkan topik yang lain. Sudahlah, nggak usah bahas inilah. Nggak ada hadisnya. Kemarin kita sudah bahas ini, belum selesai. Besok lagi sampai lusa nggak akan pernah selesai. Sudah kita bahas yang lain bermanfaat. Terkadang kita obrolan yang biasa saja, meskipun tidak ada manfaat, tapi kita ingin menyenangkan hati saudara kita dapat pahala. Saya kan tadi katakan kaidahnya perkara duniawi. Kalau kita niatkan karena Allah, maka berpahala, ya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari membuat bab as-samar fil ilm, bab tentang bergadang karena ilmu. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan di antaranya hadis tentang Ibnu Abbas yang mengatakan bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah dan aku mendengar Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa lama kemudian tidur. Ibnu Hajar mengambil faedah bahwasanya obrolan begadang setelah Isya itu dimakruhkan kecuali yang bermanfaat. Di antara obrolan yang bermanfaat adalah obrolan suami dengan istri. Padahal kita tahu obrolan suami dengan istri rata-rata bukan obrolan yang ilmiah, hanya obrolan apa? Ya melepas rindu suami istri. Suami baru pulang dari kantor, dari sampai sore atau sampai malam, kemudian ngobrol sebelum tidur tentang anak-anak, tentang ini, dapat pahala. Bahkan seperti menuntut ilmu. Pahalanya seperti menuntut ilmu. Makanya dibawakan dalam bab tersebut, ya, karena sebagaimana seorang begadang karena menuntut ilmu dapat pahala, demikian juga seorang begadang dengan istrinya ngobrol untuk menemukan cinta kasih suami istri, maka berpahala. Demikian juga ketika kita ngobrol sama kawan. Kita ngobrol sama kawan lewat telepon ke, ketemu langsung ke, lewat chatting ke, obrolan di grup. Obrolan yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya, tapi kita ingin mendekatkan, niatkan hati kita untuk menyenangkan mereka. Ya. Saya kadang-kadang seperti di Kolaka tadi saya ada grup cuma beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya kita seringnya ngobrol dakwah, tapi kadang-kadang saya ngobrol makanan, ya. Tadi saya foto makan ikan tongkol, kemudian saya kirim di grup. Ya, jadi obrolan itu menyenangkan aja untuk menyenangkan apa? Hati teman-teman. Dan apa yang penting niatnya benar. Jadi perkara duniawi kalau niatnya benar, innamal a'malu binniyat. Tapi tentu tidak boleh kebablasannya. Jadi jangan kita ngobrol kecuali yang bermanfaat. Kalau sementara teman kita mulai obrolan yang tidak bermanfaat, segera kita harus palingkan obrolan tersebut. Enggak usah malu-malu. Enggak baiklah ngomong itu, ngomong yang lain deh. Enggak usah malu-malu. Kita masalah kalau kita selalu pekewu, enggak enak, akhirnya kita terjebak dalam kemungkaran dan kita akhirnya sering membiarkan kemungkaran. Jadi kalau teman kita mulai gibah, kita bilang, ya udah, ini gibah enggak boleh. Kita bicara yang lain deh, jangan. Kita langsung tegur, karena kalau kita terbiasa dengan cara yang baik, ya, jangan ngomong beginilah, enggak enak lah. Ya. Nah, ibu-ibu lah kalau ngobrol ibu-ibu ya, kadang akhirnya gibah ya. Kalau enggak digibahi suaminya, digibahi tetangganya, kalau sudah habis semua ustadznya digibahi ya. Ustadznya digibahi. Bapak juga ya. Tidak semua tentunya. Kemudian kaidah yang perlu kita renungkan dalam obrolan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata Nabi, kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Subhanallah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita ngobrol enak lah, yang buat orang tuh senang, buat orang tuh tentram dengarnya, buat orang betah ngobrol sama kita. Pilih kata-kata jangan yang nyelekit, nyinyir, janganlah. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan ala sururin wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kedengkian dari dada-dada mereka, jadilah mereka saling bersaudara, ikhwanan ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan. Kenapa? Karena mereka bahagia dengan obrolan mereka. Kalau orang enggak senang kan ngobrol sambil melihat kanan, sambil melihat kiri, sambil main HP, enggak semangat ngobrolnya. Tapi para penghuni surga, mereka ketika obrol, mereka bahagia. Di antara kebahagiaan adalah kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang enak. Ya, kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal butir korma. Faman lam yajid syiqqata tamratin fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak bisa bersedekah dengan sepenggal korma, maka sedekahlah dengan kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Yang paling penting ikhwan adalah kata-kata yang baik kepada pasangan kita. Karena itu yang paling banyak obrolan kita dengan pasangan kita. Dengan istri kita, dengan suami, dengan anak-anak, dengan pembantu, dengan supir yang punya supir, ya. Nah, itu yang kita jaga, kata-kata kita baik. Kita mencari pahala dengan bertutur kata yang baik. Karena kita menjalankan perintah Allah. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik bagi masyarakat. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi jangan berusaha nyinyir teman kita. Ada sebagian orang bangga kalau nyinyir temannya. Apalagi nyinyir di hadapan umum, ya, dia senang, dia bahagia bisa nyinyir apa? Bisa nyinyir temannya. Makanya kita ingin kalau kita ada obrolan, kalau kita tidak ada, orang-orang mencari kehadiran kita. Kemana si fulan kok nggak ada? Kenapa kalau ada dia semua orang bahagia? Jangan sampai kita menjadi orang kalau kita ada mereka kenapa kok dia datang? Jangan sampai seperti itu. Saya pernah diundang oleh sebagian teman kumpul. Saya datang. Saya bilang, kenapa si fulan kalian tidak ajak? Waduh, Ustaz, kalau kita ajak dia, rusak majelis kita. Jadi kedatangannya mengganggu. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita ingin orang kalau ngobrol sama kita betah, dan kita meninggalkan mereka dalam kondisi mereka masih rindu ngomong sama kita. Ya. Saya sering bilang ada orang kurus krempeng, tapi kalau ngomong menyelekit, benar-benar seperti kita berada di bawah sebuah gunung yang besar. Padahal badannya kurus krempeng. Tapi ada orang yang gemuk, Masya Allah, bahasa enak. Jadi kita seakan-akan di atas kapas yang lembut, ya. Meskipun dia gembrot, tapi ngomongannya lembut. Jadi pilih kata-kata yang baik. Mau saya jadikan obrolan kita berpahala. Karena kita tiap hari ngobrol di grup, ngobrol di status, ya, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan istri. Jadi kata-kata yang baik. Ini ibadah. Sekali lagi, ibadah bukan cuma baca Quran, ibadah bukan cuma salat malam, bukan cuma puasa, bermuamalah yang baik, itu pun ibadah yang pahalanya besar. Kemudian di antara adab berbicara, ya, jangan kita selalu menjadi aktor utama dalam pembicaraan. Kita berlatih untuk mendengar dari yang lain. Ya, jangan kita selalu ingin menguasai majelis, ya. Itu biasanya sifat-sifat orang yang cerdas, dia ingin menguasai majelis. Dia tidak sabar dengan pembicaraan orang karena pembicaranya kelas bawah semua, kelas level bawah. Dia ingin dia yang bicara karena merasa pembicaraannya sangat baik. Tidak betah mendengar pembicaraan orang lain. Kalau ada orang baru ngomong sedikit dia potong. Itu biasanya ciri orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas orang bahlul mungkin. Bahlul karena ya. Tapi biasanya orang cerdas gitu, dia tidak sabar. Dia tahu orang ini ngomong apa, dia udah tahu. Sehingga belum selesai dia sudah bisa timpali karena saking cerdasnya. Jadi dia Pentium 4, ya. Temannya Pentium 1 lambat, dia sudah tahu apa yang mau dia bicarakan. Tapi adabnya tidak demikian. Adabnya kita beribadah dengan sebagaimana kita beradab dalam berbicara, kita juga beradab dalam mendengar. Di antara asar yang menakjubkan akan hal ini adalah dari Atha bin Abi Rabah, ya. Dalam tarikh Dimashq dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, "Inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadithi fa unsitu lahu ka'an lam asma'hu qat
Kata Atha bin Abi Rabah, sungguhnya seorang berbicara kepadaku dengan suatu pembicaraan atau mungkin tentang suatu hadis. Aku pun menyimak pembicaraannya, seakan-akan aku belum pernah mendengar pembicaraan tersebut atau aku belum pernah mendengar hadis tersebut. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Padahal saya sudah dengar pembicaraan tersebut atau saya sudah dengar hadis tersebut sebelum dia dilahirkan. Tapi saya dengerin dulu biar dia selesai. Karena kalau kita dengar orang ngomong sampai selesai, dia gembira. Dia gembira, dia merasa dihargai. Ya. Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami', dia menyebutkan riwayatnya sampai pada Mu'adz bin Sa'id. Dia berkata, "Kunna inda Atha bin Abi Rabah." Kata Mu'adz bin Sa'id, kami sedang berada di sisi Atha bin Abi Rabah. Fatahaddatsa rajulun bi haditsin, maka ada seorang berbicara tentang satu pembicaraan atau satu hadis. Fa'tarada lahu akhar fi hadithihi. Ketika dia ngomong, tahu-tahu ada satu yang motong. Dia belum selesai dipotong oleh temannya yang di situ juga. Ini sama teman. Faqala Atha, maka Atha tegur. Kata Atha bin Abi Rabah, "Subhanallah, ma hadhil akhlaq?" Akhlak apa seperti ini? Orang belum selesai ngomong kamu sudah apa? Potong. Ma hadhil ahlam? Apa ini kebodohan seperti ini? Inilah asmaul haditsa min ar-rajul wa ana a'lamu minhu. Aku mendengar pembicaraan dari seseorang dan saya lebih tahu tentang pembicaraan tersebut dari orang tersebut. Fa'urihim min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Aku tampakkan dari diriku seakan-akan aku tidak ngerti. Supaya apa? Supaya mereka senang. Misalnya ada cerita begini, saya sudah dengar. Langsung dia, waduh, kasihan. Aku sudah cerita 2 kali sama saya. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat, Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah bercerita dari anaknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini ada suatu kejadian terjadi di Arab Saudi. Kemudian dia bersama anaknya berjalan ketemu dengan seseorang, cerita, "Syekh, ada kejadian gini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah penulis tafsir As-Sa'di, dia mendengar dengan saksama, kemudian dia komentar, orang itu pun pergi. Lalu mereka dia berjalan sama anaknya, di tengah jalan ketemu lagi orang yang lain. Sama beritanya, "Syekh, ada kejadian gini. Syekh dengerin. Dan dia dengar sampai selesai, mungkin dia bilang jazakallahu khair atas informasinya. Kemudian orang itu pergi. Dia ketemu lagi orang ketiga, ceritanya sama. Anaknya tapi saya dengerin sampai selesai. Adab. Menyenangkan hati orang lain. Boleh, saya sudah dengar tadi 2 orang tadi sudah. Enggak, dia dengerin sampai selesai. Ini adab. Kadang sulit kita kerjakan tadi, kadang orang tersebut cerdas sehingga dia tidak mau buang waktu, ya. Sudah. Atau belum selesai orang ngomong, dia sudah tahu tujuannya, dia potong tengah jalan. Nah, ini kita kurang menghargai pembicara di hadapan kita. Kita biarin aja dia bicara. Ini perlu kita latih. Kita niatkan, saya ingin menyenangkan apa? Dia, sehingga dia berbicara sampai selesai dan dia lega, dia senang. Jadi ini di antara adab ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika kita sedang ngobrol, biarkan teman kita bicara sampai selesai. Sebagaimana kita punya hak untuk berbicara, dia juga punya hak berbicara. Jadi jangan kita terbiasa menguasai majelis. Jangan. Yang lebih parah daripada ini, saya mengalami beberapa kali. Ada orang tanya sama saya datang, "Ustaz Firanda, saya punya pertanyaan." "Apa pertanyaannya?" "Ini Ustaz, ada begini." Tahu-tahu, "Oh, jawabnya begini." Yang jawab orang di bawah sini. Masya Allah. Jadi bukan saya yang jawab, langsung dia jawab langsung. Ini tidak beradab. Ya, entah apa tujuannya. Mungkin dia ingin membantu saya menjawab. Mungkin. Yang kita khawatir ingin menunjukkan bahwa dia punya ilmu. Seorang ya beradab. Dan meskipun dia tahu jawabannya, kita diam aja ya. Kita Ustaz pasti jawabannya begitu, saya dengar berapa kali. Nggak usah kita jawab, biar Ustaz yang jawab. Ya. Dan sebagian orang seperti itu ya, langsung potong. Bukan teman yang Ustaznya dipotong sama dia. Ya. Jangan seperti itu. Kemudian di antara adab dalam berbicara, dalam ngobrolan, hindari berita-berita yang tidak jelas. Qila wa qal. Kita hidup di zaman sekarang ini terlalu banyak berita tidak jelas. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha kariha lakum thalathan." Allah benci untuk kalian 3 perkara, di antaranya qila wa qal. Ya, katanya dan katanya. Ya. Bi'sa matiyatur rajul
za'amu, ya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk kendaraan seseorang adalah perkataan menurut mereka, persangkaan mereka. Jadi kalau kita ada topik pembicaraan yang benar. Kalau kita sampai berita yang benar. Jangan kita suka menukil qila wa qal, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Begitu sampai suatu kita segera share. Makanya tidak semua yang kita tahu kita bicarakan sama lawan bicara kita. Tidak semuanya. Saya saja kalau ketemu istri tidak semua yang dibenak saya mau bicara sama istri, enggak. Ya. Banyak hal yang tidak perlu saya bicarakan sama istri saya. Dan banyak hal yang tidak perlu kita bicarakan sama anak-anak kita. Demikian pula tidak semua yang kita tahu kita bicarakan sama teman kita. Ya. Apalagi berita-berita tersebut ternyata masih dalam qila wa qal, katanya dan katanya. Buat apa kita masukkan sampah di harddisk dia? Harddisk dia terbatas. Kita katanya begini, katanya begini, katanya begini, katanya begini, sehingga banyak informasi yang tidak jelas, yang buat dia akhirnya mikir informasi-informasi yang tersebut yang tidak jelas. Kita hidup di zaman sekarang ini banyak informasi yang tidak jelas. Dan kita tidak sempat untuk cross check. Mau cross check gimana? Tidak punya alat untuk meng-cross check benar atau tidak. Berita-berita yang sampai kepada kita, apa kita tahu perawinya adalah orang-orang yang terpercaya? Kan kita nggak tahu. Betapa banyak kejadian keluar dalam berita sebaliknya, banyak sekali. Banyak sekali. Kasus-kasus yang kita tahu secara langsung keluar di berita berbeda, banyak sekali. Oleh karena tidak semua berita kemudian kita sampaikan, apalagi masih katanya dan katanya. Saya di antara adab dalam obrolan adalah menjaga rahasia pembicara, teman kita berbicara, meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan rahasiakan. Kita tahu, kita bisa bedakan ada pembicaraan yang tidak pantas untuk kita nukil keluar. Meskipun dia tidak bilang rahasiakan, kita harus rahasiakan. Karena kita tahu ini perkataan tidak pantas dinukil di luar. Ini banyak musibah seperti ini. Pembicaraan dua orang kemudian di screenshot pembicaraannya. Jadi musibah. Dia tidak berbicara dengan kita kecuali dia percaya sama kita. Ternyata kita berkhianat. Kita screenshot kemudian kita sebarin. Bahkan kejadian dalam grup, tidak ada yang antara kita saja. Itu sudah sepakat semua iya, ternyata besok keluar di luar. Repot. Mau tuduh siapa ya? Kita kalau ya Allah tidak boleh seperti itu. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi, tsumma tafata fa hiya amanah." Jika ada seorang berbicara dengan orang lain, kemudian tsumma tafata, kemudian dia berpaling, ada yang mengatakan dia pergi atau dia tengok kanan kiri, itu tanda bahwasanya ini rahasia. Meskipun dia tidak bilang ini rahasia. Fa hiya amanah, maka itu adalah amanah yang ada di benakmu. Tidak boleh kau ceritakan sama orang. Jadi orang jangan ember ya. Sebagian ibu-ibu mulutnya ember ya. Sampaikan keluar kemana-mana. Laki-laki harus, ibu-ibu juga harus kuat jaga pembicaraan. Ya. Jadi ini banyak musibah terjadi, pembicaraan khusus keluar jadi konsumsi publik. Tentu kalau dia berbicara di depan publik tidak seperti itu. Ini amanah yang menyebarkan ini akan dituntut hari kiamat karena dia berkhianat. Karena dia berkhianat. Meskipun bicaranya nggak benar. Ya karena dia bicara namanya teman beda dengan pembicaraan di depan publik. Dia lebih terbuka, dia lebih mengungkapkan pendapat dia untuk mencari bagaimana pendapat kita menurut apa yang dia utarakan, bagaimana pendapat kita. Tahu-tahu kita nukilkan. Maka ini tidak boleh. Apalagi kalau dia bilang rahasia ya, itu lebih lagi tidak boleh kita nukilkan. Ini banyak kasus terjadi. Seorang dipermalukan gara-gara ada temannya tidak amanah. Pembicaraan khusus kemudian di screenshot kemudian keluar. Ini orang yang screenshot, orang tidak amanah. Khianat, dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian di antara adab dalam obrolan, tinggalkan perdebatan. Kalau kita mengobrol, obrolan di antara teman, mungkin berdua, bertiga. Kalau ternyata obrolan tersebut mulai berubah menjadi perdebatan, mulai ada yang angkat suara, mulai ada yang ketika tulis chattingannya agak tajam, udah berhenti, jangan dilanjutkan.
mengalah karena Allah Subhanahu wa taala meskipun kita di atas kebenaran. Ana za'imun bi baitin fi fi rabadil jannah atau fi wasatil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Kita ingin menjaga kemaslahatan persaudaraan antara hati kita dengan hati lebih baik daripada kita ingin menang dalam perdebatan. Namanya perdebatan mungkin saja terjadi. Bahkan terjadi pada dua orang sangat mulia, Abu Bakar dan Umar pernah berdebat. Sampai ala aswatuhuma, sampai suara mereka tinggi. Ketika datang tamu dari utusan dari Bani Tamim, kemudian Abu Bakar punya ide yang jadi amir mereka adalah si fulan, Umar punya ide yang lain, si fulan yang lain. Akhirnya suara mereka naik. Padahal mereka adalah dua orang yang sangat mulia, tapi bisa saja terjadi. Mau saya kemungkinan kita sama teman itu tinggi-tinggian suara sangat mungkin. Meskipun dia sudah bersahabat dengan dia bertahun-tahun, sangat mungkin terjadi. Saat teman kita mulai angkat suara, sudah kita mengalah. Saatnya kita mengalah. Jangan kita, karena sekali kita angkat, dia angkat, bisa jadi hati dia mungkin jadi rusak dengan kita. Mulailah persahabatan jadi tidak baik. Syaitan masuk di antara kita. Jadi nggak usah. Kalau kita bilang sesuatu teman kita ngeyel, ya sudah. Jangan kita ngeyel-ngeyelan. Dia bilang ini begini, ya sudah. Dia bilang dia paksa bilang ini adalah ini, ya sudah kita jangan bilang ini adalah itu. Nggak usah, sudah. Kita diam aja. Oke, sudah. Jangan dilanjutkan. Kita tinggalkan perdebatan karena Allah dan kita dijamin istana di tengah surga. Pahalanya besar atau tidak? Besar. Agar kita tahu bahwasanya pembicaraan itu ladang pahala. Apa kata Nabi? Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Meskipun dia yang benar. Jadi tidak mesti kita harus menang dalam perdebatan. Apalagi cuma perdebatan duniawi. Masalah ini, masalah udah kita ngalah. Insya Allah kita dapat pahala. Dapat istana di tengah surga. Di antara adab dalam diskusi atau dalam obrolan, sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, la yatanaja al-isnan, idza kuntum thalatha, fala yatanaja al-isnan duna thalith, hatta takhtalitu bin nas, lianna dhalika yuhzinuhu, atau kama qala Nabi SAW. Jika kalian 3 orang, jangan 2 orang berbicara tanpa mengajak yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena pembicaraan 2 orang tersebut bisa menyedihkan orang yang ketiga. Ini adab obrolan. Ya, kecuali kalian sudah bercampur baur dengan masyarakat, nggak ada masalah. Kamu ngomong 2 orang, temanmu yang ketiga ngomong sama orang yang keempat, nggak ada masalah. Tapi kalau cuma bertiga, misalnya di lift bertiga, misalnya dalam ruangan cuma bertiga, jangan kemudian ngobrol berdua, yang satu tidak diajak. Ini adab obrolan. Ajak ngobrol bertiga atau nggak usah ngobrol. Kenapa? Karena itu akan menyedihkan orang ketiga. Setan akan datang mengatakan itu orang berdua sedang ngobrolin kamu. Buktinya kamu tidak diajak ngobrol. Atau setan berkata itu orang 2 merendahkan kamu, menganggap kamu tidak pantas untuk diajak ngobrol. Kemudian dia tersinggung. Jangan kita ngobrol berdua. Kenapa yang dia tersinggung? Jangan suudzon. Kita tidak ngobrolin kamu pikiran kotor. Kita yang salah, kita melanggar sunnah Nabi. Kita membuat dia suudzon sama kita, nggak boleh. Jangan membiarkan saudara kita terjebak dalam suudzon kepada kita. Makanya kalau dia 3 orang ngobrol bertiga, ya. Termasuk diantaranya kata para ulama kalau 3 orang ngobrolnya keras-keras, tapi 2 orang ini ngomong bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. 3 orang nih, 2 orang Bugis, 1 orang Jawa. Kemudian yang Bugis ngomong Bugis. Mari kidi, iya ki. Tapi ini ngomong apa? Kidi terus ini. Itu maksudnya apa? Ya ngerti. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Dia ngomong kalau nggak bahasa Indonesia. Kalau nggak, tidak usah ngobrol. Ya. Nah, saya berapa kali dijemput sama sebagian teman. Naik mobil bertiga. Mereka berdua, saya sendiri. Terus mereka ngomong pakai bahasa. Saya nggak ngerti. Ya tentu mereka tidak ngomongin saya. Tapi adab tidak begitu. Ya, adab tidak begitu. Ya. Harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau nggak,
tidak usah ngomong ya, tidak usah. Apalagi mereka ngomong berdua terus ketawa-ketawa terus sendiri ke saya. Pikir macam-macam. Ya, manusia, hati kita lemah, kita nggak bisa ngatur hati kita lemah. Mau atur hati kita supaya tidak suudzon nggak bisa. Kita lemah. Hati kita lemah, kita tidak bisa menguasai hati kita. Perasaan baper dan macam-macam itu sangat mungkin terjadi. Intinya ini hal-hal yang bisa menimbulkan keributan di antara teman obrolan kita hindari. Kalau udah mulai angkat suara, nggak usah. Ini perkataan kira-kira tersinggung, jangan dilanjutkan. Ya. Semua hal yang bisa merusak hati kita dengan teman kita hindari. Kemudian di antara adab obrolan, menjauhi pembahasan yang kita tidak tahu tentang pembahasan tersebut secara pasti. Terus kita bicara panjang-panjang sementara kita tidak tahu pembahasan kita. Misalnya ngomong tentang satu hukum masalah fikih. Misalnya hukum taruhlah misalnya hukum BPJS. Kalau kita ngomong mungkin begini, kita nggak tahu hukumnya, sudah jangan banyak omong. Kamu diam aja. Kalau kamu tahu bicara dengan ilmu, hukumnya begini boleh karena begini, tidak boleh karena begini misalnya. Kalau nggak tahu nggak usah banyak omong. Jadi hal yang tidak kita ketahui tidak usah kita berdalam-dalam dalam kita buka topik yang kita semua tidak ngerti tentang topik tersebut. Ini hanya buang-buang waktu. Akhirnya kita komentar yang tidak bermanfaat. Berusaha ketika kita ngobrol menunjukkan perhatian kita kepada orang yang sedang kita ajak ngobrol. Di antaranya kita melihat dia. Jangan kita ngobrol sambil apa? Hah? Apalagi kalau ngobrol sama istri begitu, istri bisa marah itu. Ya, apa tadi? Coba saya bilang itu. Kita fokus ke hati kita nggak bisa dibagi dua ya. Kalau fokus ke HP, sambil HP kemudian ngobrol sama istri merasa tidak dihargai. Udah kalau ngobrol, kita lihat orangnya, menunjukkan. Kalau kita tidak bisa lihat orang, kita bilang afwan, saya lagi sibuk ya. Sebisanya. Kita minta maaf sama dia. Ada kepentingan saya harus balas. Sambil kita dengar mungkin kita bisa, tapi asalnya kita tidak demikian. Kalau kita bicara dengan orang itu perhatian sama kita perhatian juga sama dia. Bahkan kalau bisa kita ngobrol sama dia sambil tersenyum, itu yang terbaik. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Bukan senyum kalau mau foto doang ya, keep smile. Jadi beberapa kali orang foto saya sudah pasang senyum, dia saya nggak dengar hitungan. Kapan 1, 2, 3 nya di foto tanpa hitungan. Jadi foto nih kapan saya senyum sampai kapan. Ya kita berusaha bukan senyum saja ketika mau difoto, tapi ketika kita ngobrol kalau bisa sama teman kita senyum, menunjukkan penghargaan dari diri kita kepada dia. Ya. Makanya dia adat yang buruk kita ngobrol sama teman kita, kemudian kita asik dengan gadget. Ya, ini enggak benar. Apalagi sama pasangan kita. Makanya saya ingatkan pada ibu-ibu, kalau ngobrol sama suami, jangan sambil main HP. Udah taruh HP, ngobrol. Itulah kebahagiaan kita bisa ngobrol sama pasangan kita. Ya. Demikian juga para suami, kalau ngobrol sama istri ya sudah, jangan sibuk dengan HP, kemudian ngobrol sama istri. Kalau ada keperluan bilang maaf sayang sebentar, saya lagi sebentar lagi, 5 menit lagi misalnya. Terus kita selesaikan, kemudian kita ngobrol bercanda sama istri. Karena kalau kita ngobrol sama orang-orang yang tidak perhatian sama kita nggak suka sama orang tersebut. Itu menunjukkan dia tidak menghargai kita. Tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin sebelum kita buka tanya jawab, bahwasanya dalam obrolan kita jauhi segala kemaksiatan dalam obrolan ya. Ya, betapa banyak perkataan ya yang diucapkan oleh seorang ya. La yulqil habalan, dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, ternyata yahwi biha ila nari jahannam. Perkataan tersebut menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Ya, perkataan yang sepele, perkataan yang mungkar, kemudian kita bicarakan dalam grup atau kita ngobrol dengan teman, ternyata itu membuat kita masuk neraka jahanam. Ini jangan disepelekan ya. Karena dalam hadis yang masyhur sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW memegang lisannya, Rasulullah SAW berkata, "Kuffa 'alaika hadza," tahan lidahmu. Ini jangan sembarang omong.
Mu'adz bertanya, "A'inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apa kita akan diadab gara-gara omongan kita? Kata Rasulullah, "Sakirat ka ummuk. Fahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah SAW, bukankah yang menyebabkan manusia banyak tersungkur dalam neraka, digeret di atas wajah mereka, di atas hidung mereka dalam neraka, kecuali akibat lisan mereka? Akibat lisan mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya dan dia pegang. Dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang buat aku terjebak dalam banyak permasalahan. Maka jangan gampangan masalah lisan. Lisan ini hati-hati dalam obrolan ya. Jaga perasaan kawan kita, obrolan yang baik ya. Jauhi dalam majelis kita majelis ghibah, majelis namimah, majelis yang haram, jauhi ya. Jangan sampai obrolan kita hanyalah mengantarkan kita semakin masuk ke dalam neraka jahanam. Ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan kecuali agar kita bisa terus beribadah kepada Allah bahkan dalam obrolan-obrolan kita. Semoga kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan obrolan-obrolan yang baik, yang bertujuan baik, yang menyenangkan orang yang kita ajak bicara, yang ada tujuannya berupa nasihat atau yang lainnya, bukan obrolan ngalur ngidul yang tidak ada manfaatnya. Kurang saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.